kita akan belajar bersama Bapak Ibu terkait akuntansi perpajakan. Nanti ada 3 materi itu sendiri Bapak Ibu ya, terkait dari akuntansi perpajakan. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin, akan bertanya-tanya, "Kok, eee, ada akuntansinya sih Pak?" Gitu kan, "Kenapa nggak perpajakan aja?" Karena di akuntansi maupun perpajakan itu, sama-sama berkaitannya Bapak Ibu. Dan juga, sebelum nanti saya lanjut ini Bapak Ibu mungkin jam 7 kita ada break 10 menit Bapak Ibu ya untuk sholat, atau isoma terlebih dahulu baru setelah itu kita lanjutkan ya, nanti untuk yang mau sholat Isya. Nah, jadi, Bapak Ibu di sini, kenapa akuntansi dan perpajakan itu ada saling berkaitan, karena perpajakan itu ya salah satu dasarnya itu dari akuntansi ya, di mana di akuntansi itu nanti kita ada namanya, perhitungan koreksi fiskalnya Bapak Ibu ketika membuat laporan keuangan. Kenapa ada perbedaan, yaitu akuntansi dan perpajakan? Karena akuntansi landasan hukumnya itu menggunakan PSAK, tapi kalau perpajakan menggunakan landasan hukumnya adalah Undang-Undang Perpajakan itu sendiri. Dan di situ ada ketemunya, titik temunya itu adalah akuntansi perpajakan. Jadi ketika Bapak Ibu mau lapor SPT tahunan, yang digunakan landasannya adalah dari laporan keuangan komersil, namun nanti dikoreksi fiskal dulu menjadi laporan pajak yang nantinya akan Bapak Ibu laporkan di SPT tahunan dari Bapak Ibu, seperti itu. Seperti biasa, apabila nanti dalam pembahasan Bapak Ibu ada yang kurang jelas, atau ada yang kurang dipahami, atau ingin bertanya, dipersilahkan mungkin Bapak Ibu bisa nanya langsung atau menggunakan bertanya melalui via chat Bapak Ibu, seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam, materi itu sendiri. Nah, dalam pokok bahasan hari ini, kita akan membahas, 4 pokok bahasan. Antara lain yang pertama adalah, persamaan dasar dari akuntansi itu seperti apa, yang kedua itu akuntansi dan pajak itu bagaimana hubungannya, ya kan. Terus nomor 3 perbedaan akuntansi dan pajak itu apa, ya kan. Dan yang keempat adalah terkait hubungan dari akuntansi pajak dan juga akuntansi komersial itu, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari akuntansi Bapak Ibu ya, di mana akuntansi ini merupakan sebuah ilmu berkaitan dengan sistem informasi ya, di mana dalam proses akuntansi ini, di sana nanti ada proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan, dan juga penganalisa dari data keuangan dari sebuah suatu organisasi ya, di mana akuntansi ini nanti dibutuhkan nih oleh berbagai macam pihak, tidak hanya untuk pihak internal saja nih, yang butuh dari akuntansinya. Tapi pihak eksternal pun butuh akuntansi, karena di akuntansi kan ada apa, eee, neraca dan laba ruginya ya. Biasanya kan neraca laba rugi itu biasa dilihat apakah sebuah perusahaan itu sehat dalam, apa, secara keuangannya ya kan, apakah memiliki keuntungan atau seperti apa. Karena kalau tidak ada akuntansinya ya tidak ada laporan keuangannya, bagaimana kita tahu bahwa perusahaan itu untung atau rugi Bapak Ibu, dan kita nggak tahu juga tuh perusahaan itu ada asetnya nggak, hutangnya berapa, piutangnya berapa. Nah, itu dengan adanya laporan apa, keuangan kita bisa tahu bagaimana kesehatan dari perusahaan tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang menjadi persamaan dasar dari akuntansinya di sini kekayaan perusahaan Bapak Ibu itu sama saja dengan sumber-sumbernya. Nah, untuk aset ya, sebutan di akuntansi itu adalah aset sama dengan hutang plus modal. Nah, di sini nanti ada ketika Bapak Ibu membuat jurnal itu juga ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu sebutannya adalah debit, sisi kiri debit, sisi kanan ke kredit, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang bingung nih orang yang basic yang nggak akuntansi. Nah, bedanya debit sama kredit itu seperti apa, Pak? Nanti ketika kita melakukan penjualan. Nah, untuk yang aset, hutang, modal pemilik itu apakah semuanya di debit dan di kredit ya? Gitu kan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, di sini biasanya untuk siklus akuntansi, pertama, pastinya di situ, orang akan melakukan kita akan memilih transaksinya terlebih dahulu atau mengidentifikasi dari transaksi-transaksi yang terjadi. Setelah dari mengidentifikasi atau, memilah-milih dari transaksi tersebut, maka kita selanjutnya melakukan pencatatan, ya kan, baik itu penggolongan maupun pengikhtisaran. Setelah melakukan pencatatan, dari Bapak Ibu nanti akan melakukan komunikasi ya. Komunikasi terkait apa? Komunikasi untuk mempersiapkan dari laporan
akuntansi itu sendiri. Dan juga nanti Bapak Ibu akan menganalisis dan juga menginterpretasikan untuk penggunanya. Karena setelah dibuatkan pencatatan dan sudah disiapkan laporan akuntansinya, nanti kan laporan tersebut kan dibagikan kan Bapak Ibu kepada pihak internal maupun pengguna eksternal, agar di mana nanti laporan keuangannya bisa dianalisis nih, atau diinterpretasi untuk para pengguna-penggunanya. Soalnya kalau akuntansi nggak bisa dibaca sama orang, ya buat apa gunanya gitu kan, seperti itu. Baik. Nah, di sini, terkait, untuk siklus akuntansi itu sendiri, kita akan mempelajari tentang, bagaimana sih pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan dari laporan itu sendiri. Nah, yang pertama ketika kita mau menjurnal atau membuat sebuah pencatatan dalam menyusun laporan keuangan, kita harus memiliki bukti transaksinya, ya kan. Dari bukti transaksi itulah nanti kita akan membuat jurnal, ya. Jurnal-jurnal ini nanti dikelompokkan, nanti menjadi buku besar ya kan, di mana buku besar ini biasanya menyertakan untuk akun-akun masing-masing dan juga nanti biasanya ada buku pembantu. Setelah itu nanti diproses posting ya, kita juga melakukan penyusunan neraca saldo ya kan, atau neraca, laporan keuangan tersebut ya kan. Neraca saldo itu biasanya saldo awal ditambah mutasi atau dikurangi mutasi jadi saldo akhir. Nah, setelah itu ada juga membuat jurnal penyesuaian, ketemulah neraca saldo setelah penyesuaian. Dan terakhir itu nanti Bapak Ibu akan menyusun jurnal penutup dan juga menyusun laporan dan juga analisis dan interpretasi kepada user terkait apa? Terkait dari laporan keuangan dari Bapak Ibu tersebut. Nah, di sini terkait bukti transaksi itu sendiri dijelaskan, apa sih bukti transaksi? Nah, bukti transaksi ini adalah dokumen-dokumen yang sah secara hukum, ya kan? Yang mana itu bisa dipergunakan sebagai dasar atas terjadinya suatu transaksi. Biasanya bukti-bukti itu bisa bukti internal atau bukti eksternal. Nah, lebih pastinya kalau gini Bapak Ibu, bukti transaksi ini kayak gini, misalnya Bapak Ibu eh, membeli bensin ya. Nah, kalau Bapak Ibu ini kerja di sebuah perusahaan, nah bensinnya itu notanya diminta Bapak Ibu, karena bisa menjadi bukti transaksi. Jadi nggak cuman hanya omongan aja, tadi saya beli bensin loh segini. Nah, kalau kita ngomong 100 ternyata belinya 50, ya bisa aja kan memang belinya 100, tapi orang percaya dari mana? Nah, percaya dari bukti atau dokumen-dokumen yang sah secara hukum yang bisa digunakan sebagai dasar gitu. Terjadinya transaksi tersebut Bapak Ibu seperti itu. Nah, untuk jurnalnya sendiri di sini nanti akan melakukan pencatatan terkait transaksi dari bukti dasar, yaitu dilakukan dalam proses penjurnalan. Yang kedua, setiap transaksi ini dicatat dalam ayat jurnal tersendiri. Dan yang ketiga, nanti transaksi tersebut akan dicatat dalam satu buku jurnal umum. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pencatatan jurnal ya, untuk biasanya kan satu jurnal itu satu laporan keuangan itu biasanya dalam satu tabel ya. Nah, itu kan ada macam-macam jurnalnya, nanti dikelompokkannya dari jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku jurnal umum atau buku besar dari akun-akun tersebut. Nah, buku jurnal umum itu biasanya isinya apa, Pak? Gitu kan. Biasanya ada tanggal, tanggal transaksi, ya kan, akun-akun yang dipergunakan oleh transaksi beserta jumlah nominalnya, ataupun keterangan transaksi, serta referensi untuk dipostingnya. Nah, untuk buku besar ini, biasanya nanti berisi kumpulan dari semua akun-akun yang digunakan oleh suatu perusahaan, ya kan, di mana informasi dari buku besar ini akan dicatat dalam buku jurnal umum atau buku jurnal khusus. Secara periodik ditransfer ke akun yang sesuai dengan terdapat dalam buku besar tersebut. Nah, untuk laporan keuangannya sendiri itu ada, beberapa ini ya Bapak Ibu ya, tapi kalau secara perpajakan itu yang diwajibkan untuk dilaporkan itu sebenarnya ada 2, neraca dan juga laporan laba rugi. Tapi kalau biar lebih melengkapi dan memudahkan untuk membacanya, biasanya ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, maupun nanti ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, nanti kita akan bahas masing-masing terkait Eee, bagian-bagian dari laporan keuangan ini, Bapak Ibu. Nah, laporan keuangan terdiri dari neraca atau sebutannya apa? Sebutannya adalah balance sheet ya. Adalah laporan posisi keuangan, di situ perusahaan pada tanggal atau waktu tertentu. Biasanya di sini di akhir periode dari
akuntansi. Jadi ketika kita buat neraca ini biasanya ada di akhir-akhir nih posisinya, ketika semuanya sudah di jurnal, udah masuk jurnal neraca saldo, udah masuk CALK, neraca itu sudah laporan bersihnya aja dari laporan posisi keuangan, yang mana di situ kita akan bisa melihat kondisi dari perusahaan tersebut, apakah laba, ya kan, terus asetnya gimana, kewajibannya seperti apa, dan modalnya seperti apa. Yang kedua adalah laporan laba rugi, Bapak Ibu. Laporan laba rugi itu sebutannya kalau bahasa Inggrisnya income statement, ya kan, yaitu ikhtisar dari pendapatan dan juga beban untuk suatu periode waktu tertentu, di mana laporan ini nanti akan menunjukkan hasil usaha atau kinerja dari perusahaan pada kurun waktu tertentu. Nah, biasanya di laporan laba rugi ini nanti isinya ada apa aja? Nanti dalamnya ada pendapatan maupun beban-beban, serta pendapatan lain maupun beban-beban lainnya. Yang akan kita bisa lihat di situ adalah apakah perusahaan kita untung atau rugi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga laporan perubahan ekuitas atau sebutannya Statement of Owner Equity, yaitu adalah ikhtisar dari perubahan dalam ekuitas yang mana itu modal dalam suatu periode. Jadi laporan perubahan ekuitas itu biasanya berkaitan dengan berapa sih modal terakhir di tahun tersebut, ya kan. Biasanya kalau modal itu kan berkaitan dengan laba ruginya, ya kan. Terus mungkin ada penarikan dividen. Kalau Priva nggak masuk itu ya, cuma ada itu aja. Jadi laba ruginya, saldo laba sebelumnya, ya kan, penambahan modal ada nggak, nanti ketemu saldo dari modal tersebut di akhir tahun tersebut, atau sebutannya laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal pada satu periode tertentu. Ada juga di situ laporan arus kas, Bapak Ibu. Itu laporan arus kas ini merupakan penerimaan atau pengeluaran kas untuk periode tertentu. Jadi di laporan arus kas ini Bapak Ibu akan melihat eh, uang kasnya ini kemana aja penerimaannya dan kemana aja sih pengeluarannya. Nanti biasanya laporan arus kas ini sama total kas yang dilaporkan di neraca itu jumlahnya sama, Bapak Ibu, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada sebutannya adalah catatan atas laporan keuangan. Biasanya catatan atas laporan keuangan ini adalah penjelasan dari hal-hal yang terdapat dalam 4 laporan keuangan di atas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan nih dari laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan atau sebutannya CALK ini Bapak Ibu biasanya menjelaskan akun-akun dari yang dilaporkan di neraca beserta ininya, rinciannya. Misalnya kalau di neraca itu nanti lapornya kas saja ya, kas. Tapi kalau di CALK biasanya ada kas kecil, kas biasa gitu kan, ada macam-macam. Misalnya di neraca terusnya bank. Di CALK itu rinciannya bank itu apa? Bank Mandiri, Bank BCA, bank apa gitu kan. Nah, itu masing-masing muncul di situ. Nah, itu namanya CALK. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Pak, kalau neraca nanti bentuknya seperti apa ya? Kasarannya saya pengen tahu. Nah, biasanya di sini nanti Bapak Ibu untuk neraca, tadi yang saya bilang namanya total aset plus utang dan modal. Nah, di total aset ini ada beberapa akun yang masuk klasifikasi total aset. Apa saja yang masuk klasifikasi total aset? Antara lain yang pertama aset lancar. Aset lancar itu terbagi atas apa? Ini contoh aja ya. Ada kas, piutang usaha, maupun persediaan. Persediaan ini contoh secara umumnya. Nah, ini yang masuk ke dalam aset lancar. Aset lancar itu kayak perputarannya terus-menerus cepat gitu Bapak Ibu, tidak diam gitu kan. Ada juga nih investasi. Biasanya investasi ini berkaitan dengan aset tetap ya kan. Aset tetap itu investasi itu sendiri dan juga biasanya ada aset tetap. Aset tetap itu kan nggak bergerak lah asetnya gitu kan. Di sini ada yang mungkin tanah dan bangunan atau mungkin di sini peralatan. Dan juga di sini nanti Bapak Ibu akan menotalkan total asetnya itu berapa. Nah, di sisi ini namanya disebut sisi kiri atau sisi debit gitu ya. Nah, kalau sisi kanan biasanya kan atau sisi kredit ya kan, itu apa aja biasanya? Biasanya ada di situ utang maupun modal. Jadi situ ada utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Utang jangka pendek ini bisa ada utang usaha, ada utang pajak, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga kalau utang utang pendek itu ada juga utang jangka panjang. Nah, itu nanti di sana ada total hutang atau total keseluruhan hutang yang ada di neraca maupun modalnya di sini. Modal yang dimiliki berapa sih yang dimiliki CV tersebut atau PT tersebut ya, baik modal saham maupun saldo laba. Nah, saldo laba ini biasanya menunjukkan
keuntungan atau kerugian dari perusahaan tersebut dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak minus atau buka kurung gitu kan, nah ini berarti dia sehat nih, labanya untung terus tiap tahun. Nah, nanti nanti di total biasanya total utang dan modal. Nah, kalau jurnal yang benar biasanya atau pastinya itu asetnya itu dan serta utang dan modal ini akan balance sama, nggak boleh tidak balance. Karena ketika akuntansi, kita nyatetnya juga sama balance, ada debit, ada kredit. Jadi kalau ada yang nggak balance berarti ada yang salah nih ngejurnalnya, atau mungkin kode akunnya belum diperbaiki atau belum ditambahkan, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu, terkait, penjelasan slide dari awal sampai neraca? Sepertinya masih belum Bapak Ibu ya. Kita masuk lagi ke laporan laba rugi. Nah, ini adalah tampilan sekilas terkait dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini biasanya ada penjualan ya, penjualan yang dimiliki oleh perusahaan itu selama setahun itu berapa. Yang kedua ada HPP atau harga pokok penjualan sebagai pengurangnya. Ketemulah di situ namanya laba kotor ya kan. Dari laba kotor biasanya dikurangi lagi dengan beban penjualan beban penjualan dan juga administrasi. Ketemulah nanti laba operasional. Nah, dari laba operasional ini baru dikurangi lagi nih apakah dia ada beban lain-lain atau adanya pendapatan. Nah, misalnya kalau ada beban berarti kan dikurangi lagi. Berarti setelah dikurangi nanti ada namanya laba sebelum pajak. Habis dari laba sebelum pajak, nanti akan dikurangi dengan pajak penghasilan nih Bapak Ibu, ketemulah laba bersihnya. Jadi kalau perusahaannya dia adalah perusahaan yang, kurang bayar, biasanya nanti pajak penghasilannya dimasukkan di sini Bapak Ibu PKP-nya, ya kan. Nanti ketemulah laba bersihnya. Ketika nanti masuk di sini ya Bapak Ibu, jangan bingung terhadap jurnalnya. Jurnalnya adalah tetap beban PPh pasal 29 pada hutang pajak. Nah, di sini nanti masuk bebannya ini di sini pengurang dari laba kan, hutang pajaknya masuk ke dalam neraca Bapak Ibu, seperti itu. Dan setelah laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan, ketemulah namanya laba bersih, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ya kan, membuat ayat jurnal ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengetahui bersama bahwa untuk sebuah jurnal ini adalah sebuah catatan akuntansi untuk memasukkan transaksi perusahaan dalam sebuah urutan dan juga kronologinya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ayat jurnal ini biasanya nanti akan mencatat informasi transaksi dalam bentuk debit ataupun kredit ya kan. Nah, format ayat jurnal secara umum seperti apa ya kan. Jadi kalau kayak jurnal secara umum ini biasanya jurnalnya ada debit, ada kredit Bapak Ibu ya. Jadi kalau debit itu, biasanya menambah, kredit itu mengurangi. Tapi tergantung di sini Bapak Ibu, apakah dia ada di aset atau ada di hutang ataupun modal. Jadi kebalikan kalau di aset itu yang menambah aset itu ada di debit, tapi mengurangi yang ada di aset ada di kredit. Tapi kebalikannya di sini, kalau yang di apa, kewajiban atau hutang dan modal dia menambahnya ada di kredit, berkurangnya ada di debit. Tapi secara umum jurnalnya adalah debit dan juga kredit, harus balance, nggak boleh satu aja jurnalnya. Nah, di sini setiap ayat jurnal ini dibuat melalui 3 proses, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama adalah harus mengidentifikasi terlebih dahulu nih akun-akunnya ini yang terlibat dalam suatu kejadian transaksi. Yang kedua, jangan lupa tentukan apakah masing-masing akun sini akan bertambah atau berkurang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu tentukan jumlah masing-masing akun yang terlibat tersebut, seperti itu. Nah, ini dia yang membedakan tadi Bapak Ibu sekilas yang saya bilang, debit dan kreditnya itu berbeda antara aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aktiva itu ada sisi kiri, atau pasiva itu sisi kanan. Pasiva itu kewajiban plus ekuitas Bapak Ibu ya. Jadi kalau aktiva ini, dia bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Nah, kebalikannya dengan kewajiban maupun ekuitas. Kalau kewajiban ekuitas ini dia bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Itu baik kewajiban maupun dari ekuitas Bapak Ibu, seperti itu. Nah,
Kalau modal saham gimana, Pak? Kalau modal sama ya, di sini dia di debit itu mengurangi, di kredit menambah. Kalau laba ditahan juga sama, di debitnya itu biasanya beban-beban Bapak Ibu, di kreditnya ini biasanya penjualan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi ini ada saldo laba ya, kalau saldo laba itu dia berkurang di debit, menambahnya di kredit. Nah, kalau beban Bapak Ibu di sini, dia nambahnya di debit, tapi berkurangnya di kredit. Kalau pendapatan kebalikannya, dia nambahnya di kredit, berkurangnya di debit Bapak Ibu. Nah, ini hanya kebalik-balik aja, tapi Bapak Ibu harus tahu nih dalam pencatatan penjualan. Kalau salah, otomatis nanti akunnya juga keliru gitu kan, masuk ke yang mana nih dalam perhitungannya seperti itu. Nah, kalau dividen dia bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh jurnal, yang Bapak Ibu bisa langsung lihat untuk praktiknya, yaitu contoh jurnal umum. Biasanya ketika kita mau jurnal, jangan lupa kita masukkan tanggalnya Bapak Ibu. Tanggal apa, baik dia bulannya ataupun tahunnya, terus deskripsinya juga jangan lupa dilihat lagi. Di sini deskripsinya adalah pengumuman tahunan dividen kas atas saham biasa. Jadi di situ dia mendapatkan pembagian dari, dividen. Nah, ketika menjurnal juga pastikan Bapak Ibu tahu ini terkait, kode akunnya berapa ya kan yang ada dalam aplikasi tersebut. Nah, jurnalnya debit sama kredit. Nah, di debitnya itu dividen, di kreditnya di, hutang dividen. Nah, ketika di situ ada pembelian apa, menerbitkan wesel bayar untuk membelikan peralatan, maka di sini jurnalnya adalah peralatan pada wesel bayar. Jangan lupa dimasukkan tanggal maupun, kode referensinya serta jumlah nominalnya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu tadi mengisi itu, nanti akan Bapak Ibu lakukan posting ke akun dari buku besar. Nah, bagaimana cara postingnya ke akun buku besar ya? Yang pertama ini adalah posting ini merupakan apa? Proses dari pemindah bukuan jumlah dari jurnal ke buku besar. Yang kedua nih apa pengertian buku besar ya kan? Buku besar ini adalah gabungan dari akun-akun yang diklasifikasikan dan juga diikhtisarkan yang berasal dari jumlah yang dipotong. Dan terakhir adalah kode perkiraan ya atau chart of account adalah daftar semua akun-akun yang digunakan oleh sebuah dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah, eee, akun apa ini, posting ke buku besar ya Bapak Ibu ya. Di sini ada akun peralatan, dalam buku besar diposting akan tampak sebagai berikut, seperti itu. Nah, ini contoh peralatan, ketika contoh dia membeli sebuah peralatan, ya kan, Bapak Ibu, berarti sini terkait di buku besar ini ya, dia kan, saldonya biasanya pertama di buku besar tuh yang harus Bapak Ibu buat, pertama ada akun untuk menjelaskan peralatan. Yang kedua, kita harus masukkan referensinya atau akunnya nomor berapa, ini nomor 180 ya. Nah, ini tanggalnya 2005 Juli, tanggal 1/10 ya, 1 saldo, 10 itu ada pembelian peralatan ya kan. Ketika Bapak Ibu beli peralatan, maka si inventaris itu juga naik dari 2 menjadi misalnya 5 ya kan. Nah ini catatnya berapa? Karena dia tadi peralatan adalah masuk ke dalam golongan aktiva, maka nyatetnya di debit Bapak Ibu sebesar 7.500.000 seperti itu untuk peralatannya. Jadi ada penambahan nih dari peralatan yang dimiliki oleh, eee, orangnya tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada contoh dari kode perkiraan akun. Jadi ketika Bapak Ibu pengen buat sebuah jurnal, biasanya harus masukkan nama kode akunnya apa, ya kan, biar jelas nama akunnya mau dinamakan apa, jangan sampai, kesusahan ketika memasukkan dari kode perkiraan atau kode akunnya. Apa sih yang membedakan? Yang pertama terkait aset, aset itu kode akunnya 100 sampai 199. Nah, biasanya di aset itu ada aset lancar ya kan, 100 sampai 150, 101 tuh biasanya kas ya kan, 105 tuh biasanya ada piutang usaha, 107 tuh ada persediaan. Nah, untuk aset tidak lancar ya kan, biasanya ada tanah ataupun gedung. Nah, ini, biasanya tanah dan gedung ini 151 sampai 199. Selanjutnya juga ada kewajiban. Kewajiban ini apa? Kewajiban ini ya adalah jawabannya hutang ya kan. Kalau hutang ini adalah kode akunnya 200 sama 299, di mana ada kewajiban jangka pendek ya,
200 sampai 219 maupun wesel bayar atau hutang usaha ya kan. Kalau wesel bayar dia kode 201, hutang usaha 202. Jangan lupa sih ada kewajiban jangka panjangnya Bapak Ibu ya. Sini kewajiban jangka panjangnya masuknya kode 220, 239. Ada juga obligasi ya kan, ataupun ekuitas 300 sampai 39 dari modal saham dan juga saldo laba. Yang kedua, selanjutnya ada juga penjualan. Penjualan tuh biasanya di angka 4 ya, 400 pendapatan dari penjualan. Yang terakhir atau yang selanjutnya ada beban. Beban itu masuk kodenya 500 sampai 599. Biasanya di beban itu ada HPP, ada biaya sewa, biaya iklan, maupun biaya transportasi. Baik, Bapak Ibu, karena sudah masuk jam 7, ini kita ada waktu isoma break selama 10 menit ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu, nah ini akan saya jelaskan Bapak Ibu terkait, di bentuknya laporan keuangan itu seperti apa, neraca itu bagaimana, nanti saya coba jelaskan Bapak Ibu ya. Sekarang kita ambil break dulu waktu sekitar 10 menit yang mau isoma, saya persilahkan. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, kalau tadi saya jelaskan sedikit tentang apa, neraca, laporan keuangan. Nah, terus bentuknya gimana Pak untuk, neraca itu sendiri? Di SPT tahunan, biasanya nanti Bapak Ibu akan mengisi di namanya lampiran khusus Bapak Ibu. Lampiran khusus nanti Bapak Ibu tinggal pilih perusahaan Bapak Ibu apa, apakah manufaktur, dagang, ataupun jasa. Nah, kalau secara apa, secara umum, nah ini ada sebuah perusahaan ya, tahunnya tahun 2022, NPWP-nya sekian ya, nama perusahaannya Saka Pratama gitu ya. Nah, sini biasanya ada kas dan setara kas ya kan, di neraca ini ada elemen kas setara kas ya kan, ada elemen piutang juga Bapak Ibu ya kan, terus ada elemen persediaan ya kan, ada beban dibayar di muka, uang muka pajak, aktiva lancar lainnya, piutang jangka panjang, tanah maupun, aktiva tetap yang dikurangi penyusutan maupun yang ada di dalam, elemen aktiva ini sendiri. Nah, kalau yang satunya lagi pasifa sebutannya ya, pasifa itu singkatan dari kewajiban dan ekuitas. Ini ada apa aja, ada hutang usaha, hutang bunga, Bapak Ibu, hutang pihak ketiga, hutang pajak, hutang dividen, hutang bank, ya kan. Terus uang muka pelanggan, ya kan, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, gitu kan. Mungkin ada kewajiban-kewajiban yang lainnya, ataupun di situ ada juga modal, Bapak Ibu, modal, terus laba ditahan, ataupun ekuitas-ekuitas lainnya. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu laporkan di SPT tahunan badan dari Bapak Ibu. Dan juga di bawahnya nanti ada namanya elemen dari laporan laba rugi. Biasanya elemen laporan laba rugi ini ada penjualan, ada pembelian, ya kan, ada saldo barang dagang awalnya, terus saldo barang dagang akhirnya, ketemu namanya HPP. Jadi kalau ngitung HPP itu adalah saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir, ketemu namanya HPP. Nah, setelah itu baru itu ada beban penjualan, ya kan, beban umum dan administrasi, di situ ketemu namanya laba usaha. Dari laba usaha ini kita akan mengurangi lagi dengan penghasilan atau beban-beban lain ya kan, ataupun, laba rugi dari perusahaan asosiasi. Ketemulah laba rugi sebelum pajak penghasilan dan habis itu dikurangi beban penghasilan, ketemu laba rugi setelah, pajak ya kan, seperti itu. Nah, biasanya yang dilaporkan di SPT Badan ini aja sih Bapak Ibu, elemen neraca maupun laba rugi. Tapi kalau Bapak Ibu mau nambahkan CALK, catatan laporan keuangan, terus laporan ekuitas atau terus sama, apa, perhitungan, arus kasnya juga sangat-sangat diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, nah, terus kalau contohnya dari laporan, nya itu seperti apa? Yang untuk yang apa, perubahan ekuitas, terus, juga untuk yang CALK, terus perhitungan pajaknya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk laporan perubahan ekuitas ini tadi yang saya jelaskan ya, ada saldo modalnya ya, saldo modalnya ini kayak saldo awalnya berapa sih dari perusahaan tersebut, terus laba ditahannya juga berapa gitu kan, laba periode berjalannya berapa, apakah ada priva atau tidak, ketemulah saldo modal akhir. Nah, selanjutnya di sampingnya itu nanti ada namanya cara perhitungan pajaknya ya kan. Nah, biasanya perhitungan pajaknya itu ada laba sebelum pajak komersialnya berapa, dikurangi rekonsiliasi baik fiskal yaitu positif ataupun negatif. Ya kalau positif itu biasanya yang dikurangi beban-beban, kalau negatif itu yang dikurangi pendapatan-pendapatannya. Nah, baru setelah itu dikali pajak terhutangnya ya kan. Pajak terhutang kan, untuk rumusnya kan ada 3 ya, apakah dia penghasilannya di bawah 4,8, 4,8 sampai 50 M atau 50 M ke atas. Nanti akan beda-beda cara tarifnya.
setelah ketemulah jumlah pajak terutang, setelah itu dikurangi kredit pajak, ketemulah, jumlah uang muka pajaknya juga, ketemulah PPh 29 yang harus dibayar. Nah, angsurannya tinggal nanti dibagi 12 Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau untuk CALK itu sendiri adalah seperti ini, contoh dia ada kas dan setara kas ya. Di situ ada kas, bank, ada piutang lain-lain, ada piutang pemilik, ya kan. Aktiva tetapnya atas apa aja, kendaraan, inventaris, peralatan, dan juga di sini ada akumulasi penyusutannya, baik kendaraan, inventaris, ataupun peralatan. Ketemulah sisa nilai bukunya. Nah, inilah nanti yang akan dilaporkan dalam laporan perpajakan tadi ya, baik yang pertama neraca sama laba rugi, dan juga tambahannya kalau mau ditambahkan ada 3, ekuitas, perhitungan pajaknya maupun CALK. Terus arus kasnya gimana, Pak? Nah, arus kasnya, yang bisa saya tampilkan adalah kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ini untuk arus kas, salah satu contohnya dia menjelaskan ya kan, aktivitas dari laba ruginya berapa ya kan, penyesuaian untuk merekonsiliasinya dari penyusutan aktiva tetap, perubahan dari modal kerjanya berapa. Nah, ini akan kelihatan nih arus kas atau, perputaran kasnya itu digunakan untuk apa aja. Itu yang biasanya ada di arus kas. Tapi untuk pelaporan pajak itu hanya dibutuhkan raca maupun laba rugi, tidak perlu adanya CALK, arus kas, ekuitas, ataupun perhitungan pajaknya. Kalau ada itu jauh lebih baik lagi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, akuntansi, dalam perpajakan itu sendiri diatur dalam namanya pasal 28 UU KUP, di mana akuntansi pajak ini merupakan metode, dan juga praktik akuntansi khusus untuk memenuhi dari ketentuan perpajakan. Termasuk apa? Pastinya termasuk dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, serta pengisian surat SPT atau surat pemberitahuan pajak tahunan, serta perencanaan pajak dalam rangka gunanya mengefisiensi dari beban pajak atau sebutannya adalah tax planning itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Nah, fungsi dari akuntansi pajak itu sendiri adalah melindungi hak-hak penerima tersebut atau yang menggunakan laporan tersebut ya. Jadi, laporan yang digunakan laporan perusahaan itu kan pasti ada pajaknya kan. Nah, ini melindungi hak-hak penerima tersebut apabila terdapat keraguan dalam pengakuan serta pengukuran subjek atau objek pajaknya, terdapat kecenderungan bahwa perpajakan lebih mengedepankan dari kepastian dan juga mengesampingkan dari estimasi. Jadi pajak itu pasti ada pastinya, "Oh ini perhitungannya pasti segini ya," gitu kan, nggak ada estimasi persentase persentase sekian sekian tuh nggak ada. Jadi kena pajaknya berapa berapa berapa, tarifnya berapa, ini harus dibayarkan, udah dibayarkan belum? Kalau belum nanti jatuhnya nanti ke denda, seperti itu. Terus juga di sini ada laporan keuangan fiskal ya kan, di mana laporan keuangan fiskal ini disusun terpisah nantinya di luar proses akuntansi atau pembukuan. Seringnya disebut nanti laporan keuangan fiskal ini sebutnya extra compatible atau laporan keuangan fiskal disusun melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal atau pajak. Sehingga nanti laporan yang dihasilkan dari extra compatible ini fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan komersil. Nah, laporan keuangan fiskal tersebut hanya berfungsi untuk membuat atau mengisi SPT PPh badan. Jadi biasanya kalau pajak ini punya laporannya sendiri atau laporan keuangan fiskal. Nah, atau laporan koreksi fiskal, bukan keuangan fiskal ya, laporan koreksi fiskal, biasanya beban-beban yang tidak termasuk pajak akan dikeluarkan, pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk pajak juga akan dikeluarkan. Nah, ketemulah perhitungan kurang bayar inilah nanti yang digunakan dalam pelaporan SPT badan. Nah, laporan keuangan fiskal tersebut hanya berfungsi untuk membuat atau mengisi dari SPT PPh badan saja Bapak Ibu, seperti itu. Ya, tapi dalam perhitungan pajaknya juga dimasukkan apa, pengurangnya gitu kan dan juga hutang PPh 29. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat nih kira-kira apa sih perbedaan pokok dari SPT PPh dan juga laporan keuangan. Pertama dari aspek penggunanya. Untuk SPT PPh Badan ini penggunanya adalah Fiskus, ya kan. Di mana Fiskus ini, untuk laporan keuangan terkait berbagai berbagai macam pengguna, baik dia mungkin pemegang saham, kreditor, karyawan, manajemen, regulator, ataupun masyarakat. Yang kedua, dia sistemnya informasinya rahasia.
Kalau untuk SPT PPh Badan tadi, saya ulangi ya, untuk yang PPh Badan atau pajak itu hanya untuk, pe yang megang kepentingan, tidak bisa untuk umum ya. Kalau laporan keuangan tuh bisa untuk umum ya, bisa pemegang saham, kreditor, karyawan, fiskus, manajemen, regulator, dan juga masyarakat. Nah, kalau yang SPT PPh Badan ini informasinya sifatnya rahasia. Jadi umum itu nggak bisa melihat berapa sih kurang bayar dari pajak ini, kecuali dia bisa lihatnya dari bukti lapornya ya. Tapi kalau lihat dari, SPT-nya nggak bisa dilihat karena laporannya rahasia. Kalau laporan keuangan ini dapat digunakan umum. Nah, pedoman penyusunannya juga beda nih antara perpajakan, SPT PPh Badan, dan juga laporan keuangan. Karena pedoman penyusunan PPh Badan ini, SPT PPh Badan, yaitu Undang-Undang Perpajakan dan juga peraturan pelaksana lainnya. Nah, kalau untuk laporan keuangan, menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum terdiri dari kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, ya kan, pernyataan standar akuntansi, interpretasi standar akuntansi keuangan, buku teks maupun simpulan riset, dan juga pendapat dari ahli. Nah, untuk mata uangnya itu sendiri, dari PPh Badan ini wajib disampaikan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yang sudah sepanjang dalam izin otoritas dari perpajakan terkait. Nah, kalau yang laporan keuangan ini dapat disusun dengan mata uang asing selain rupiah. Jika disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka laporan keuangan tersebut harus diukur terlebih dahulu. Nah, dasar pencatatan transaksinya untuk pajak ini adalah transaksi dicatat, di laporan dan dilaporkan apabila memenuhi persyaratan dari ketentuan perpajakan, yaitu dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum dalam substansinya. Kalau laporan keuangan ini transaksinya dicatat dengan asas substance over form, yaitu pencatatan dalam pelaporan dilakukan dengan menggunakan substansi ekonomi daripada hakikat formal dan hukum. Nah, untuk batas waktu penyampaiannya dari SPT PPh Badan ini selambat-lambatnya 4 bulan setelah terakhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan dengan cara melampirkan pemberitahuan secara tertulis kepada Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat. Atas apa? Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakannya. Nah, kalau di laporan keuangan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau perseroan terbatas bahwa pasal 66 ayat 1 direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS ya kan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat adalah 6 bulan setelah tahun, buku perseroannya berakhir. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin akan bertanya-tanya juga, apa sih bedanya utang pajak dan piutang pajak ya? Di sini kalau yang, pemotong atau pemungut pajak ini sifatnya hutang pajak, tapi kalau yang dipotong atau dipungut pajak biasanya bersifat piutang pajak. Nah, yang melunasi pajaknya itu adalah pembayaran. Jadi gini Bapak Ibu, kalau piutang itu gini, kalau Bapak Ibu berhutang itu biasanya Bapak Ibu yang, melaporkan bebannya seperti itu. Atau yang memotong biasanya yang, jadi hutang. Tapi kalau itu dia menjadi, piutang ya biasanya Bapak Ibu tuh yang mendapatkan penghasilan, itu nanti kan dipotong kan, itu sebutnya piutang pajak, biasanya uang muka. Kalau piutang itu masuknya uang muka Bapak Ibu, tapi kalau misalnya hutang, misalnya kita belum bayar PPN kita, nanti hutang pajak, ya kan, kita belum bayar gaji kita gitu kan, PPh 21-nya hutang pajak. Tapi kalau jadi kalau hutang itu masuknya di beban, tapi kalau di piutang, masuknya ke dalam uang muka pajak. Kalau hutang itu kita yang motong, tapi kalau yang, piutang itu kita yang dipotong. Nah, setelah itu nanti kalau kita ada hutang pajak, kita harus membayarkan atau melunasi dari pajaknya Bapak Ibu, seperti itu. Ini salah satu contoh dari, pajak perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi sini ada badan ya, contoh badan ya. Badan ini, eee, dia biasanya ada pajaknya nih, kalau dia melakukan penjualan ya kan, kepada pihak, konsumen ya kan. Nah, dia biasanya dalam, penjualan ini kan dia kan biasanya ada produksi operasionalnya, dia kan memotong PPh 21 gaji atas karyawannya. Ketika dia menjual barang tersebut dan dia PKP, maka akan dikenakan penyerahan PPN atas barang tersebut atau jasa tersebut. Nah, kalau dia mendapatkan penghasilan badan ini, maka dia dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa. Nah, untuk, pajak daerahnya biasanya PBB, materai, BPHTB, dan pajak daerah. Nah,
SPT pajak ini cara ngitungnya pertama penghasilan, dikurangi beban-beban yang dapat dikurangkan, ketemulah disebutnya penghasilan kena pajak, baru dikali dengan tarif pajaknya, terus baru dikurangi lagi dengan kredit pajaknya, baik angsuran pajak PPh 25 ya kan, yang dipotong ya bukti potong lainnya baik 22, 23 ataupun pajak luar negeri 24. Nah, setelah itu barulah kita bayar kurang bayarnya. Kalau ada kurang bayar, biasanya pajaknya adalah PPh 8. Nah, setelah kita ada kurang bayar, kita jangan lupa laporkan, ke KPP. Laporkan ini bukan memberikan bayar uang KPP Bapak Ibu ya, tapi melapor SPT-nya atau bisa lewat online, lalu Bapak Ibu setorkan duitnya ke kas negara. Bisa lewat dari bank, bisa lewat kantor pos untuk pembayaran kurang bayarnya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasan Bapak Ibu terkait pajak perusahaan ya, di mana untuk pajak perusahaan ini adalah pajak atas penghasilan perusahaan, yang di mana dia bisa dibayar langsung oleh perusahaan. Biasanya kalau Bapak Ibu di sini ada yang sudah, kurang bayar ya, perusahaannya biasanya nanti ada angsuran pajak PPh 25, cicilan gitu Bapak Ibu, pajak setiap bulannya. Yang kedua, pembayaran pajak akhir tahun, karena sudah dicicil nanti di akhir tahun tidak terlalu berat gitu, yaitu PPh 28 atau 29. Yang kedua ya kan dipotong oleh pihak lain ya, baik itu yang final, tidak final, 22 ataupun 23. Nah, selanjutnya laporan laba rugi ini nanti akan mempengaruhi jumlah beban pajak, di neraca ya, baik itu mungkin utang pajak atau mungkin pajak dibayar di muka. Ada juga di sini kewajiban memotong pajak pihak lain atau sebutannya withholding tax ya. Kayak pajak atas penghasilan yang diterima dari pihak lain 21, 23, 26 atau mungkin PPN ya. PPN itu pajak penyerahan barang atau jasa kena pajak. Lanjutnya ada tidak muncul dalam laporan laba rugi tetapi neraca sebagai utang pajak yang dibayar di muka atau pajak-pajak lainnya Bapak Ibu mungkin ada PBB, pajak daerah, PPNBM itu juga bisa dianggap sebagai pajak tersebut. Nah, ini adalah contoh dari jurnal maupun perpajakan Bapak Ibu ya, yaitu PPh pasal 21. Di mana di sini contohnya PPh pasal 21-nya ini ditanggung, sendiri oleh penerima penghasilan ya. Jadi misalnya pada tanggal 14 Februari 2014 perusahaan ini melakukan pembayaran gaji kepada karyawannya ya. Totalnya adalah sebagai berikut, total gajinya 500 juta ya kan. Terus ada di sini PPh pasal 21-nya 25 juta, premi jam sosteknya 10 juta, iuran pensiunannya 15 juta dan dibayar 450 juta. Kira-kira jurnalnya gimana ya kan? Jurnalnya adalah pertama karena belum dibayarkan biasanya di bulan tersebut ya. Nah, ini kita jurnalnya biaya gaji sebesar 500 pada hutang ya kan. Nah, karena kenapa hutang? Karena dibayarkan baru bulan depannya kan. Maka kita jurnalnya hutang. Hutang biaya gaji 500 juta di debit ya kan. Hutang PPh pasal 21-nya dikredit 25 juta. Ini juga ada hutang premi jam sostek 10 juta dan juga hutang iuran pensiunan 15 juta. Maka di sini uang yang dikeluarkan adalah sebesar 450 juta untuk, ayat jurnal dalam pembayaran gaji itu sendiri Bapak Ibu. Nah, terus gimana nanti? Nah, ketika kita tadi hutang ya kan, ini kan ketika di bulan itu. Ketika bulan selanjutnya ya hutangnya dibalikan karena hutangnya dibayarkan atau sudah dibayarkan di bulan selanjutnya, seperti itu. Jadi hutangnya apa penyesuaiannya? Hutang PPh 21, hutang premi jam sostek, hutang iuran pensiun pada kas atau bank itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Terus apa dong perbedaan akuntansi dan pajaknya Pak, gitu kan. Jadi, perbedaannya Bapak Ibu, kalau akuntansi itu pakainya landasannya PSAK, kalau pajak pakainya undang-undang. Nah, di situ kadang-kadang ada perbedaannya, bisa perbedaan yang permanen atau temporer. Nah, kalau temporer ini masuknya nanti ke pajak tangguhan ya kan, baik mungkin aktiva atau hutang atau mungkin beban atau pendapatan. Jadi, pajaknya itu nanti akan berbeda hitungannya, tapi nanti di akhir akan sama dalam penjumlahannya. Nah, untuk sistem pemungut pajak ini, pemungut pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pungutan pajak ini berada pada wajib pajak dan pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan. Dan terakhir, wajib pajak yang melaksanakan sistem self-assessment dengan harapan mudah dipahami, sederhana, terkendali, dan lebih teratur. Nah, ini untuk sistem pemungutan dari pajaknya itu sendiri, Bapak Ibu, seperti itu.
Nah, untuk pembukuan fiskal. Nah, dengan adanya self assessment ini diharapkan oleh pemerintah bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat ya kan untuk menghitung serta melaporkan sendiri dari pajaknya dan diharapkan nanti masyarakat bisa nih menjadi mitra untuk memasukkan kas ke negara. Nah, wajib pajak di sini perintahnya dengan fungsinya masing-masing mempunyai media yaitu berupa pembukuan. Nah, pembukaan itu penjelasannya apa? Pembukaan itu dalam pasal 1 angka 29 UU KUP dijelaskan bahwa pembukuan itu merupakan suatu proses pencatatan yang tentunya dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data maupun informasi keuangan. Meliputi apa? Meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehan dan juga penyerahan barang atau jasa yang diakhiri dalam menyusun laporan keuangan nih, berupa neraca dan juga laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Nah, kewajiban pembukuan nih bagi wajib pajak apa? Pertama, wajib pajak Indonesia ini di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, tentunya untuk mengumpulkan data-data ya kan, dan juga informasi keuangan, meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan biaya, serta jumlah harga perolehan dan juga penyerahan barang atau jasa. Yang mana nanti ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Jadi, untuk SPT tahunan itu tetap harus dilaporkan, tiap tahunnya sekali, seperti itu, Kak, Ibu. Dan juga kalau sudah punya CV ataupun PT, maka tidak boleh lagi pencatatan, tapi wajib pembukuan. Kalau untuk orang pribadi, dia masih boleh pencatatan selama 7 tahun. Selebihnya akan boleh menggunakan norma atau menggunakan pembukuan, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kewajibannya lagi nih selain dapat dihitung besarnya PPh tadi ya, nah pajak-pajak lain tentunya bisa dihitung dalam pembukuan tersebut. Contohnya agar apa? Agar PPN dan PPNBM-nya bisa dihitung dengan benar ya kan, dan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impornya, jumlah harga jual atau nilai ekspornya, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan PPNBM, jumlah pembayaran atas manfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean, serta jumlah PM yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Lanjutnya, pembukuan juga harus dilakukan nih dan diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim di Indonesia, misalnya menggunakan standar SAK ya kan, kecuali peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan hal yang lain. Nah, syarat pembukuan dalam perpajakan ini apa? Pertama, pembukuan itu harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik, ya kan? Serta mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha. Yang kedua, pembukuan untuk pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia, ya kan? Dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab atau satuan-satuan asing. Dan terakhir disusun oleh bahasa Indonesia ini adalah bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, pembukuan ini sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian ini sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah biasanya diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Lanjut ada prinsip taat asas, di mana prinsip taat asas ini merupakan prinsip yang sama digunakannya dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Nah, prinsip yang terapkan apa? Stelsel pengakuan penghasilan, ada tahun buku, metode penilaian persediaan, dan metode penyusutan dan amortisasi. Nah, sel-sel akrual itu apa? Ya kan suatu metode perhitungan penghasilan ya dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung nih kapan penghasilan itu diterima dan kapan biayanya itu dibayar. Sel-sel kas gitu kan, ini adalah, metode yang perhitungannya Bapak Ibu didasarkan, atas penghasilan terima dan biaya yang dibayar secara tunai. Jadi menurut sel-sel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan bila-bila benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya bila benar-benar telah dibayarkan tunai dalam satu periode tertentu, di mana
Stelsel kas ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil ya, atau orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran yang tenggang waktunya ini, tidak berlangsung lama, seperti itu. Jadi biasanya sih, yang kas ini biasanya untuk, resto-resto gitu kan, tapi kalau yang pakai, akrual, yang pencatatan akrual itu biasanya pada umumnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau mau menggunakan kas juga dalam perpajakan diperbolehkan. Nah, di mana pemakaian stelsel kas untuk menghitung PPh ini yaitu perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan, harus diperhitungkan kembali pembelian dan persediaan. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan amortisasi. Ketiga, pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas. Dan terakhir, penggunaan stelsel kas ini tujuannya untuk perpajakan dapat juga dinikmati dengan stelsel campuran. Nah, hubungan akuntansi pajak dan akuntansi komersial ini apa, Pak? Jadi akuntansi komersial ini menyajikan informasi tentang keadaan-keadaan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Dari informasi tersebut, maka manajemen atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengambil suatu penilaian dan kesimpulannya mengenai kondisi di kinerja perusahaan. Nah, ini, secara umum akuntansi komersial ini biasanya disusun dan disajikan berdasarkan standar yang berlaku, yaitu SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial ini harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, untuk keperluan pelaporan bayaran pajak, maka undang-undang perpajakan hingga prioritaskan untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan. Lanjut lagi. Oh, lanjut, sebentar. Nah, tujuan laporan keuangan itu apa? Tentunya dari tujuan laporan keuangan ini adalah memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung, penghasilan kena pajaknya atau penghasilan kena pajak atau PPh ya, pajak penghasilan dan dasar pengenaan pajak PPN. Nah, selanjutnya membantu wajib pajak untuk menghitungkan besarnya pajak yang terutang. Misalnya Bapak Ibu minta tolong saya, "Pak, saya minta tolong hitungin dong pajak saya berapa nih kenanya dengan omset sekian." Nah, itu kan, eee, dimudahkan untuk menghitung dari perpajakannya gitu kan, membantu wajib pajak. Yang ketiga, mengetahui dan juga menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self assessment, ya kan soalnya self assessment itu biasanya ya pemiliknya itu sendiri yang biasanya melaporkan, baik online ataupun langsung. Saran saya sih online aja ya, biar nggak capek-capek ke KPP, ya kan. Kalau misalnya ada case, baru mungkin Bapak Ibu bisa tanya ke helpdesk dari KPP AR tersebut. Nah, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyelidikan dari pajak. Nah, ciri-ciri kualitatif dari laporan keuangan pajak itu apa? Pertama, laporan tersebut dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Kedua, sensitivitas informasinya bukan materialitas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal ini disajikan secara teratur, iktikat baik, substansi penghasilannya dengan nama dan dalam bentuk apapun, terus substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense. Ini adalah beban-beban untuk mendapatkan, menagih, serta menerima dari penghasilan, yang mana di sini merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan netonya. Dan terakhir, di sini dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Terutama untuk apa? Untuk kompensasi kerugian, utang piutang antar periode, perbandingan pengakuan laba atau rugi, ya kan? Di mana konsistensi kebijakan akuntansi pajaknya maupun perubahan dari kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan di persetujuan dari DJP-nya. Biasanya kalau akuntansi ini kan nanti akan menghitung dari laba ruginya. Misalnya Bapak Ibu perusahaannya rugi, nah itu bisa dikompensasi Bapak Ibu untuk ruginya ke tahun-tahun berikutnya. Biasanya lamanya itu 5 tahun ke depan tuh untuk ruginya. Selebihnya juga mungkin ada pajaknya gitu kan, beban pajaknya juga dimasukkan untuk menghitung berapa sih pajak yang dikenakan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah gunanya dari laporan keuangan itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini juga laporan keuangan fiskal ini harus tepat waktu, di mana paling lambat biasanya akhir bulan ketiga atau keempat setelah berakhirnya dari tahun buku. Di sini juga ada akuntansi pajak ini harus independen ya kan terhadap akuntansi komersil. Jadi kalau akuntansi pajak itu sendiri nggak ada
ini apa, harus punya hitungannya sendiri, jadi nggak ngikut-ikut komersial. Soalnya di pajak kan ada beberapa yang beban diperbolehkan, ada juga yang tidak kan, maka harus ada koreksi fiskal positif dari akuntansi pajak. Dan terakhir, apabila akuntansi komersil tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, maka akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskalnya sendiri, dan koreksi fiskal tersebut merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan dari laporan keuangan fiskal itu sendiri, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya pendekatan dalam melaporkan keuangan fiskal. Maka ketentuan pajak di sini secara dominan mewarnai praktek akuntansi dan pada pendekatan ini wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan dari perpajakan. Dengan demikian, nanti ada 2 laporan keuangan Bapak Ibu yang disusun dalam wajib pajak, yaitu yang pertama buat komersil, yang kedua buat fiskal. Terus yang kedua, ketentuan pajak di sini merupakan standar yang terpisah dari praktek akuntansi. Nah, pada pendekatan kedua ini biasanya wajib pajak bebas nih menyelenggarakan pembukuan yang berdasarkan prinsip akuntansinya. Untuk apa? Untuk kepentingan pajak dan wajib pajak menyusun sebuah laporan keuangan fiskal melalui proses penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek akuntansi maupun dari ketentuan perpajakannya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, bagaimana dalam pendekatannya? Di sini ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Nah, pada pendekatan terakhir, laporan keuangan ini disusunkan berdasarkan standar akuntansi. Nah, namun preferensinya diberikan kepada ketentuan pajak apabila dalam pengerjaannya terdapat pengaturan yang tidak sejalan dengan standar dari akuntansi. Untuk penyusunan laporan keuangan, pajak ini tidak bisa mengatur secara khusus nih mengenai cara alur ya kan dalam menyusun dari sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat mengikuti alur penyusunan laporan keuangannya yang terdapat dalam akuntansi komersial. Dan laporan keuangan tersebut dimulai dari pencatatan dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian atau jurnal harian. Nah, kemudian jurnal harian tersebut nanti akan dimasukkan Bapak Ibu ke dalam buku besar. Nah, pada akhir periode biasanya buku besar akan disusun neraca saldonya sebelum penyesuaian. Nah, dengan penyesuaian terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi pada akhir tahun dan juga catatan menutup, maka disusun sebuah neraca saldo setelah penyesuaian. Dan dari neraca saldo ini setelah penyesuaian tersebut, maka diperoleh sebuah laporan keuangan komersil. Nah, untuk kepentingan pajak, biasanya laporan keuangan komersil ini disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku. Jadi sehingga nantinya diperoleh sebuah laporan keuangan fiskalnya ya kan. Penyesuaian laporan keuangan komersial ini dengan ketentuan pajak lebih dikenal dengan rekonsiliasi fiskal Bapak Ibu, seperti itu. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan kedua dari Bapak Ibu, sekiranya ada yang mau bertanya terlebih dahulu untuk materi yang pertama, apa ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau belum, saya buka ke materi selanjutnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait akuntansi perpajakan juga ini Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut lagi untuk bahasan kedua. Nah, di mana dalam pembahasan akuntansi perpajakan selanjutnya ini yang akan kita bahas agendanya yaitu terkait aktiva tetap, revaluasi aktiva tetap, persediaan, piutang, laba rugi selisih kurs, maupun rekonsiliasi dari PSAK
46. Nah, itu ada pembahasan yang pada materi selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa definisi aset tetap ya. Jadi menurut akuntansi komersial dalam PSAK 16 dijelaskan bahwa aset tetap ini adalah aset yang berwujud, di mana aset tetap ini adalah pengertiannya dimiliki yang mana untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa yang disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang B diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Terus yang kedua, biaya-biaya perolehan aset tetap ini biasanya diakui sebagai aset ya, jika dan hanya jika A, kemungkinan besar entitasnya akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan juga biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Selanjutnya penjelasan pajaknya itu, tentang aset itu apa. Jadi diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mana mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan juga memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui apa, melalui dari penyusutan. Nah, ini adalah penjelasan dari definisi aset menurut PSAK maupun, peraturan pajak. Nah, untuk perolehan aktiva tetap ini bisa dilakukan secara apa? Mungkin bisa membeli tunai, bisa membangun sendiri, bisa menukar dengan aktiva lain, ya kan? Atau aktiva tetapnya dicatat dengan prinsip harga perolehan atau dengan sesuai dengan pasal 10 UU PPH nih yang menganut prinsip dari harga historis. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan berbagai macam cara nih dalam perolehan dari aktiva tetapnya. Nah, untuk pengakuan awal dalam PSAK 16 dijelaskan akuntansi komersial ini pada saat pengakuan awal, aset tersebut harus diukur sebesar biaya perolehan, ya. Kalau menurut akuntansi komersial ya, yaitu pertama dari harga beli, termasuk di sini biaya hukumnya, brokernya, biaya impornya, pajak pembeliannya yang tidak boleh dikreditkan, serta dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Atau juga biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi, dengan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Nah, biaya-biaya inilah termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya pengenaan, terus biaya penyerahan awal, biaya instalasi perakitan, dan juga biaya pengujian fungsional. Ini masuk ke dalam pengertian tersebut. Dan terakhir, estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, dan biaya restorasi lokasi dari kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut ternyata diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan. Itu masuk kategori dalam biaya perolehannya tersebut. Nah, untuk pengukuran awalnya gimana? Ya kan nilai yang diterapkan untuk harga yang sebenarnya, maka aset tetap di sini diperoleh dari transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Kalau menurut harga pasar, biasanya keterangannya apabila aset tetap diperoleh dari transaksi jual beli, maka akan dipengaruhi hubungan istimewa. Yang kedua, tukar menukar harta. Yang ketiga, pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, ya kan, atau dia pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha yang tidak diizinkan menggunakan nilai buku, atau pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan dari modal. Dan untuk nilai buku ini biasanya persediaan yang diperoleh dalam rangka likuidasi, ya kan, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha yang mendapatkan izin Menkyu untuk menggunakan nilai buku itu sendiri dari Bapak Ibu. Nah, untuk aktiva tetap ini yang dapat dari hibah atau bantuan, maka hubungan usaha dengan nilai berdasarkan harga pasar. Nah, penerimanya adalah objek pajak penghasilan, penyumbangnya selisih antara nilai pasar dengan nilai buku yang merupakan laba rugi. Tidak ada hubungan usaha dinilai berdasarkan nilai buku. Nah, apabila dia penerimanya bukan objek pajak, penyumbangnya adalah bukan biaya. Nah, di sini untuk ada juga membangun sendiri ya. Membangun sendiri ini apa? Jadi semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun merupakan komponen harga dari perolehan aktiva tetap. Nah, sesuai dengan SE 20 PJ 42 tahun 94 bahwa pengeluaran bunga pinjaman selama masa konstruksi ini merupakan komponen dari biaya-biaya langsung yang menjadi bagian dari pembentukan dari harga pokok atau harga perolehan aktiva seperti gedung. Jadi pengeluaran bunga pinjaman sampai dengan gedung selesai maka disiapkan harus dikapitalisasi menjadi komponen harga perolehan. Nah, ini pengertian dari persediaan. Apabila kita membeli aset, apabila nilai dijual dalam kegiatan normal, iya, maka bisa diakui sebagai
Aset ya, pengertian persediaannya baik dia mungkin persediaan perdagangan atau fabrikasi manufaktur ya. Kalau perdagangan barang dagangan, kalau manufaktur bisa bahan supplies, barang dalam proses atau barang jadi. Tapi kalau nggak ada niatan dijual, maka jatuhnya bukan persediaan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, dalam PSAK 14 menjelaskan mengenai pengukuran awal atau initial measurement atau biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi lokasi yang siap untuk dijual atau dipakai. Maka nilai-nilai yang ditetapkan antara lain adalah harga sebenarnya, yaitu persediaan yang diperoleh dari transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa atau harga pasar. Jadi persediaan yang diperoleh dari transaksi jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa. Tukar menukar harta, pengalihan harta, atau pengalihan sebagai pengganti saham. Atau yang terakhir menggunakan nilai buku, yaitu persediaan diperoleh dari rangka penggabungan, peleburan, dan pemekaran yang mendapatkan izin meng-Q untuk menggunakan nilai buku. Nah, ini ada penggunaan dalam segi pajaknya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk persediaan ini, biaya sistem pencatatan dan pembebanan penilaiannya adalah sebagai berikut ya. Dia bisa menggunakan kalau persediaan periodik atau perpetual. Ini diatur dalam apa? PSAK nomor 14, di mana di PSAK nomor 14 ini jelaskan LIFO sudah tidak bisa lagi digunakan. Yang bisa digunakan hanya FIFO maupun average ya. Jadi ketika dia baru baru beli, terus first in first out baru beli, terus nanti ada yang keluarnya yang eh, terakhir gitu kan, atau yang pertama itu langsung keluar gitu Bapak Ibu. Jadi, first in first out, yang pertama kali masuk, yang pertama keluar, atau average rata-rata. Nah, biasanya cost base atau market base, seperti itu. Nah, untuk sistem pencatatan persediaan itu sendiri ya, tadi kan ada 2 ya, ada yang menggunakan sistem periodik, ada yang menggunakan perpetual. Kalau periodik ketika dia ada persediaan, maka pembeliannya mencatatnya adalah pembelian pada kas atau bank dengan hutang usaha. Ketika menjual, maka tidak ada pencatatan persediaannya, ketika menjual hanya kas pada penjualan aja ya kan. Akhir tahunnya gimana stock opname-nya? Ya HPP pada persediaan awal, terus persediaan akhir pada HPP. Nah, kalau yang untuk menggunakan perpetual beda nih. Dia nanti gimana jurnalnya adalah persediaan pada kas atau bank. Karena kan ketika dia beli diakui sebagai persediaan. Dan ketika diretur, maka pengakuannya adalah kas di bank atau hutang usaha di debit ya, di kreditnya persediaan. Karena kalau diretur kan dikembaliin tuh barangnya. Kalau penjualan gimana? Kalau penjualan ya kas pada penjualan, HPP pada persediaan ya kan. Maka HPP-nya juga dicatat nih atas penjualan tersebut. Ketika retur ya persediaan pada HPP. Nah, ini yang menjadikan perbedaan periodik dengan perpetual. Nah, yang untuk stock option-nya nanti biasanya HPP atau kerugian pada persediaan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, berikut ini adalah, sekilas ya Bapak Ibu terkait tadi kan sistem periodik dan juga sistem perpetual, bagaimana terkait pencatatannya. Jadi pada tanggal 12 Maret 2021, di mana CV Sakti ini membeli barang dagangan ya, berupa beras sebanyak 2.000 karung dengan harganya adalah 50.000 untuk per karung secara kas. Nah, di 13 Maret 2021, CV Sakti menjual 1.000 karung beras, harganya 60.000 secara kas. Gimana nih pencatatan secara periodik? Maka pencatatannya adalah di tanggal 12, ketika dia beli barang, maka pencatatannya adalah pembelian pada kas sebesar berapa? Di debitnya 100 juta, di kreditnya sebesar 100 juta. Kok bisa 100 juta Pak? Tadi kan nomornya harganya kan cuma 50.000. Itu kan 50.000 per karung, tapi kalau dikali 2.000 kan totalnya sama dengan 100 juta ya kan. Maka di tanggal 12 dia ada pembelian di debit, di kreditnya kas adalah 100 juta 100 juta. Yang kedua adalah penjualan ya, di mana penjualan ini adalah ketika melakukan penjualan maka kas pada penjualan akunnya, di debit dan juga di kredit. Di debitnya 60 juta, di kreditnya adalah 60 juta. Ini harusnya tanggalnya tanggal 13 ya, di mana 60 juta itu dari 1.000 karung dikali dengan 60.000. Nah, di debitnya, di kreditnya juga 60.000, 60 juta, mohon maaf Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau secara perpetualnya gimana Pak ngitungnya? Kalau perpetual, ngitung pembeliannya bukan, pembelian, tapi ngomongnya persediaan ya. Persediaan pada kas, berapa? 100 juta 100 juta ya. Kan berarti kan, barangnya masuk nih. Ketika dijual, otomatis kasnya masuk, penjualan masuk sebesar 60 juta 60 juta. Nah, HPP-nya ini ya, HPP-nya ini adalah persediaannya juga dihitung langsung ketika dia
keluar, yang dihabiskan berapa, di sini harga pokok penjualan pada persediaan, yaitu 50 juta. Jadi kalau secara kasat mata bisa dilihat bahwa di sini si perusahaan tersebut mengambil untung sebesar 10 juta dari transaksinya tersebut, ya kan. 60 dikurangi 50 selisih keuntungannya ya 10 juta, seperti itu. Nah, ini juga ada lagi Bapak Ibu terkait, metode nilai persediaan ya kan. Jadi ada saldo awalnya di sini Bapak Ibu per 1, 2021 100 unit, dengan jumlahnya per unitnya 10.000 ya totalnya 1 juta. Itu ada transaksi selama tahun 2021, itu terkait apa? Terkait pembelian maupun penjualan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini terkait penjualan ya, tadi kan dia ada saldo awal ya, saldo awalnya 100 unit ya, 100 unit, harga per unitnya 10.000 totalnya 1 juta. Jadi ketika ada penjualan, ketika ada stoknya 100 maka dikurangi, berapa nih, 80 berarti kan. Nanti di sini harga jualnya juga masih yang sama nih, 13.000 ya kan, maka total jumlah harganya adalah 1,40. Nah, di sini ketika, eee oh, sebentar sebentar Bapak Ibu, ini transaksinya udah ada harganya masing-masing, unit yang terjual juga masing-masing. Nah, tinggal kita lihat nih dia mau pakai ngitung metode apa, metode FIFO kah atau metode average kah gitu kan, seperti itu. Nanti coba kita lihat ya. Nah, bener ya Bapak Ibu mohon izin. Jadi di sini ada saldo awalnya, ini ada pembelian dan harganya, maupun penjualan dengan harganya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa hasil inventarisasi fisik akhir tahun diketahui jumlah persediaannya sebanyak 110 unit. Nah, di sini kalau case-nya gini, kalau tadi ada FIFO ya kan first in first out ya kan, terkait nilai persediaan per 31 Desember 2021, maka di sini ada pencatatan unit persediaannya kan 110 unit ya kan. Lapisan persediaannya gimana nih? Ada 50 sama 60 ya kan. Yang laku di sini ya, yang laku di yang per 110 unit ini dibagi 2, jadi yang 50 dikali 13.000 dan yang 60 dikali dengan 14.000, total jumlah harganya 650 ditambah 840 atau nilai persediaannya adalah 1.490.000. Jadi persediaan awalnya tahun 2021 kan 1 juta nih, 1 juta ini ya. Terus persediaan, pembeliannya kan 4.240.000 di sini nih, 4.020.000 nih total pembeliannya ya kan. Terus di sini dikurangi persediaan akhirnya 1.490.000. Sisanya nih mohon izin ya, 490 ini dapat dari ini nih. Sisanya kan 110 unit ini Bapak Ibu ya. 110 ini tuh dari mana? Ada yang dari 60, ada yang dari 100 ini, ya kan. Ada yang dari 14.000 sama 13.000. Jadi totalnya adalah persediaan akhirnya 1.490. Jadi HPP-nya adalah 3.750. 3.750.000. Jadi ngitung HPP itu secara akuntansi itu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi sama persediaan akhir, ketemu namanya HPP. Nah, itu cara ngitungnya tadi gitu ya, untuk mengambil nilai-nilai ininya. Nah, untuk ayat jurnalnya gimana? Ya tinggal HPP ya kan, pada persediaan akhir dan juga pembelian pada persediaan awal. Nah, ini adalah untuk ayat jurnal penyesuaian dari HPP-nya nih. Tapi kalau HPP yang nggak penyesuaian itu adalah HPP pada persediaan. Nah, ini biasanya kalau kayak gini adalah penyesuaian terkait dari HPP tersebut. Ada juga pencatatan menggunakan sistem periodik untuk simple average ya kan. Simple average itu biasanya rata-rata. Nah, contoh ini di sini ada dia punya saldonya 100 unit ya, harga 10 unit dengan jumlah harga 1 juta. Dia ada pembelian ya kan, ada pembelian. Nah, sini nilai persediaannya adalah 110 ya kan, dikali dengan 11.909, ketemunya adalah 1.310.000 seperti itu. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa, ngitungnya sama ya, ada persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, ketemulah HPP. Jadi untuk ayat jurnal penyesuaiannya adalah HPP pada persediaan akhir di debit, pembeliannya pada persediaan awal di kreditnya, seperti itu. Nah, ini juga sama nih untuk metodenya adalah sistem pencatatan perpetual, ya hampir-hampir mirip kayak tadi lah first in first out. Tapi kalau di sini adalah ngelihatnya dari sini Bapak Ibu, misalnya tadi ya, dia punya stok 100 ya kan, terus ada penjualan 80. Jadi yang kejual 80,
20.000-nya masih ada sisa stok 10.000 jadi 200.000. Nah di tanggal berikutnya ada pembelian, berarti kan masuk pembeliannya. Turun di bawahnya 20 dari yang atas, 120 dari samping, 12.000-nya dari samping. Jadi ada 200 dari yang apa, awalnya ini ditambah ketambahan ketika beli. Nah, ketika jual lagi, misalnya jualnya 70 nih Bapak Ibu ya. Nah, 70 ngambil dari mana? Yang ngambil yang 20 dulu, baru sisanya dari 120. Karena dia kan pakai metode first in, first out kan, maka yang pertama kali masuk itu yang harus dijualkan. Nah, seperti itu. Nah, sampai nanti ya ngitungnya sampai habis sisanya berapa gitu kan. Jadi kalau first in first out itu, tetep, dikasih lihat perbedaan barang awal dengan barang yang baru masuk gitu kan ya, agar ketahuan bahwa barang yang lama tuh udah terjual loh, yang tersisa tuh barang-barang akhir yang baru masuk, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bedanya dengan metode average gimana? Kalau metode average kan menggunakan rata-rata ya dia, contoh dia ada 100 unit ini ya, ketika menjual ya kan dia 80 ya kan, sisanya 20. Nah, terus harganya jadi 200, jadi 200 dibagi 20 ketemu harga unitnya 10.000. Contoh nih, di bulan Maret ya, dia ada beli 120, berarti kan totalnya jadi 140 ya. 140 ketambahan nih 1.440.000 ditambah dengan 200, 1.640.000. Nah, rata-ratanya nih Bapak tahu dari mana nih 11.714? Biasanya ini harga unitnya ini pecah Bapak Ibu, nggak mungkin bulat. Otomatis caranya nyari ini Bapak Ibu 11.714 ini adalah 1.640.000 dibagi dengan 140, ketemunya 11.714. Seperti itu cara ngitung untuk, apa, harga uraiannya per unitnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait metode penilaian persediaan menggunakan nilai realisasi bersih, yaitu diatur dalam PSAK 14 ya, apabila, biayanya lebih besar dari NRV. Jadi, ya apabila NRV itu tidak diperkenalkan secara fiskal, kecuali karena rusak, usang, tidak dapat dijual, serta, secara normal maka bisa diperbankan. Kalau enggak ya masuknya biaya, di mana NRV itu singkatannya adalah market price atau harga pasar dikurangi dengan estimasi biaya yang diperlukan untuk menjual. Di sini contohnya ya, jumlah unitnya 200, harga pokok per unitnya 10.000, harga pasar per unitnya 9.000, biaya penjualan per unitnya 500, nilai nilai realisasi bersih per unitnya adalah sebesar 8.500. Nah, nilai persediaannya itu 1.700.000. Yang kedua jumlah untuk jenis barang B, jumlahnya itu 400, harga pokoknya itu 14.000, harga pasarnya 16.000, biaya penjualan per unitnya adalah sebesar 1.000. Maka nilai realisasi bersih per unitnya adalah sebesar 15.000 ya kan. Kalau 15.000 di sini, secara hitungan kan lebih besar nilainya daripada harga pokok per unit, maka di sini nilai persediaannya putih, seperti itu. Maupun ini apabila jumlah yang lain-lainnya nih, kalau misalnya dia ternyata nilai persediaannya itu lebih, kecil gitu kan, dari harga pokok per unit, maka di situ akan merah, seperti itu. Nah, untuk metode penghapusan piutang ya, untuk metode penghapusan piutang itu ada 2, yaitu baik dia menggunakan komersial ataupun menggunakan fiskal. Nah, kalau komersial ini biasanya di penghapusan langsung, sebutnya direct write off metode atau penyisihan pencadangan tersebut. Nah, kalau misalnya penyisihan pencadangan ini biasanya ada dasar saldonya penjualan dan juga dasar saldo piutang, ya kan. Kalau dasar saldo piutang itu ada piutang rata-rata maupun umur piutang. Nah, untuk fiskal biasanya penghapusan langsung atau direct write off method syaratnya adalah pasal 6 ayat 1 huruf H. Nah, terus gimana terkait formula penyisihan atau pencadangan, ya kan? Biasanya dasar saldo penjualan income statement adalah persen penyisihan dikali total penjualan, persen penyisihan dikali total penjualan kredit. Nah, dasar saldo piutang ini biasanya piutang rata-rata atau umur piutang. Kalau piutang rata-rata biasanya penyisihan dikali saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang dibagi 2. Kalau untuk umur piutang biasanya dibuat dari daftar umur piutang, terus dikali dengan setiap kelompok umur dibuat persen penyisihannya, seperti itu, untuk mengetahui berapa sih pencadangan dari biaya kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada juga pencatatan piutang tidak tertagih. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu ada piutang, ternyata piutangnya sama orang yang ngutang ke kita itu nggak bisa dibayar, maka bisa dibebankan dengan cara cadangan piutang tak tertagih. Maka kalau metode langsung tidak ada pencatatannya.
Tapi kalau metode penyisihan atau cadangan biasanya biaya piutang tidak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Nah, ketika penghapusan piutang, maka beban piutang tak tertagih pada piutang. Tapi kalau metode penyisihannya adalah cadangan piutang tak tertagih pada piutang. Nah, apabila menimbulkan kembali piutang, maka piutang pada piutang tak tertagih, catat pelunasan kas bank pada piutang. Nah, ini biasanya untuk pencatatan dalam segi metode langsung atau metode penyisihan dari cadangan terkait piutang tak tertagih. Nah, syarat piutang tak tertagih ini apa yang dapat dibebankan secara fiskal? Antara lain yang pertama, dia telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, kalau misalnya iya itu sudah dipenuhi, maka yang kedua telah diserahkan nih perkara tersebut kepada PN atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Atau di sini ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antar kreditur dan juga debitur yang bersangkutan, atau dipublikasikan dalam penerbitan, umum atau khusus yang terakhir adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Nah, jika tidak, maka tidak dapat dibebankan secara fiskal, tapi kalau jika iya, maka daftar piutang tidak tertagih bisa diserahkan ke DJP dan tentunya piutang tertagih tersebut bisa dibebankan secara fiskal Bapak Ibu atau bisa mengurangi menjadi beban, eee, usaha. Nah, untuk kursnya itu sendiri ada macam-macam kurs Bapak Ibu ya, kurs Menteri Keuangan biasanya ditetapkan oleh Menkyu yang ditetapkan tiap minggu, kurs realisasi yang sebenarnya terjadi pada waktu perusahaan merupiahkan falas atau pada waktu perusahaan membeli falas, kurs Bank Indonesia. Biasanya kurs untuk mencatat utang piutang serta transaksi dalam valuta asing yang digunakan adalah kurs tengah BI yang biasanya merupakan rata-rata antara kurs jual maupun kurs beli. Nah, untuk kurs Menteri Keuangan sendiri biasanya digunakan untuk menghitung dari pajak-pajak yang terutang dalam valuta asing, ya kan, yang mana harus terlebih dahulu dinilai dalam mata uang rupiah. Contohnya untuk yang pakai KMK ini kayak misalnya bea masuk, PPN impor, PPh pasal 22, terus PBB, atau mungkin juga kayak perhitungan PPN, PPNBM sesuai dengan tanggal fakturnya, atau mungkin perhitungan PPh pasal 21, 26 apabila penghasilan diterima dalam mata uang asing, atau juga perhitungan pajak ekspor dan juga perhitungan pajak final yang dibayarkan dalam valuta asing. Nah, untuk pengakuan selisih kurs menurut akuntansi pajak di sini, keuntungan atau kerugian yang tentunya diperoleh karena fluktuasi, ya kan, nah ini, akan diakui berdasarkan sistem pembukuan yang tentunya dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, laba bersih selisih kurs ini tentunya merupakan dari objek pajak penghasilan dan kerugian selisih kurs merupakan biaya yang nantinya dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto, Bapak Ibu. Nah, terkait transaksi dalam mata uang asing, biasanya transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Misalnya dia membeli, menjual barang atau jasa, meminjam atau minjamkan dana, memperoleh atau melepaskan aktiva, dan menimbulkan atau melunasi kewajiban dan yang lain. Nah, transaksi dalam mata uang asing ini biasanya dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Nah, terkait pelaporannya di akhir tahun. Nah, untuk pos-pos dari aktiva kewajiban moneter ini dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs dari tanggal neraca. Apabila di sana terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah BI sebagai indikator yang objektif. Nah, pos-pos kayak pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tapi harus menggunakan kurs tanggal transaksi. Dan pos non moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai-nilai tersebut ditentukan. Nah, gimana nih apabila terjadi transaksi dalam valuta asing ya? Nah, ini posnya ada pos moneter dan pos non moneter. Pos moneter kayak kas, bank, piutang, hutang. Kalau non moneter persediaan, aktiva, ekuitas. Nah, pengakuan awalnya gimana? Kalau yang moneter biasanya dibukukan dengan kurs saat terjadi transaksi. Kalau yang non moneter biasanya dibukukan dengan kurs saat terjadi transaksi, sama ya. Nah, pelaporan pada neracanya gimana kalau valuta asing gitu kan? Biasanya dilaporkan dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca. Kalau yang menggunakan non moneter dilaporkan tetap menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laporan laba ruginya biasanya ada selisih kurs diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari tahun berjalan. Nah, biasanya ada pengakuan selisih kurs nih Bapak Ibu ya.
biasanya ada jangka waktunya ya, seperti itu. Ya misalnya tetap 1 bulan sih Bapak Ibu biasanya seperti itu. Selanjutnya juga ada revaluasi aktiva tetap, di mana revaluasi aktiva tetap ini diatur dalam PMK nomor 79, PMK 3 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa meningkatkan nilai perusahaan sehingga nantinya memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman ataupun melalui penjualan saham, dan meningkatkan biaya penyusutan dari aktiva tetap di masa mendatang, serta meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya sehingga nanti bisa mencerminkan nih kemampuan perusahaan yang sebenarnya dan menghasilkan laba. Agar apa? Agar neraca perusahaan nantinya menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Nah, terkait subjek revaluasi ini, wajib pajak badan dalam negeri termasuk BUT yang menggunakan pembukuan setelah memenuhi semua kewajiban pajaknya nanti akan sampai dengan masa pajak akhir sebelum dilakukan revaluasi. Dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri walaupun dia menggunakan pembukuan, tidak berhak melakukan revaluasi karena tidak terjadi pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan. Termasuk apa? Termasuk wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, terkait objek revaluasi ini, biasanya semua aktiva nih, aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna. Yang kedua, seluruh aktiva tetap ini berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk 3M dan penghasilan merupakan objek pajak. Dan terakhir, penilaian kembali dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, terkait pengajuan permohonan, biasanya wajib pajak ini dapat mengajukan permohonan, Pak, Ibu, untuk permohonan kepada DJP, dan DJP ini akan diberikan wewenang untuk menerbitkan surat keputusan nih terkait penilaian kembali dari aktiva tetap perusahaan atas permohonan dari wajib pajak tersebut. Nah, bagaimana apabila ada nilai pasar atau nilai wajar ya kan ya, penilaian kembali aktiva tetap ini nantinya harus dilakukan nih berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang aktivanya tersebut berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan perusahaan penilai yang telah mendapatkan izin pemerintah. Dan juga apabila pasar tersebut tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, maka Dirjen Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasarnya. Nah, penilaian kembali ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan penilai. Selanjutnya ada juga perhitungan PPh final revaluasi. Jadi selisih lebih revaluasi ini nanti akan dihitung menggunakan nilai pasar aktiva dengan nilai sisa buku fiskal. Nah, PPh yang harus dibayar ini adalah sebesar 10% selisih lebih revaluasi dan bersifatnya final. Apabila wajib pajak tidak dapat melunasi sekaligus PPh yang terutang, dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran paling lama 12 bulan sesuai dengan UU KUP-nya. Nah, ini contoh kasus aja sedikit terkait penilaian kembali untuk PPh final revaluasi. Nah, di sini PPh revaluasi aktiva tetapnya adalah 10% dikali dengan 7.750 juta. Maka 775 jutanya masuknya adalah fee final dan jumlah tersebut dapat diangsur oleh wajib pajak paling lama 12 bulan dengan mengajukan permohonan sesuai dengan pasal 9 ayat 4 UU KUP. Nah, untuk perlakuan aktiva tetap yang sudah direvaluasi, maka pertama, dasar penyusunan fiskal aktiva tetapnya adalah nilai pada saat penilaian kembali. Yang kedua, masa manfaat aktiva tetap menjadi kembali mulai 0 tahun, tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu sebelum masa manfaat pajak berakhir, yaitu untuk kelompok 1 dan 2. Apabila terjadi pengalihan atau selisih lebih penilaian kembali di atas NSBF semula, maka dikenakan tambahan PPh. Dan terakhir, selisih antara nilai pengalihan aktiva dengan NSBF adalah merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan dari PPh. Nah, untuk pengecualian dari pengalihan, maka pengalihan ini bersifat force majeure berdasarkan keputusan kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan. Yang kedua, pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan peleburan pemekaran usaha yang mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, penarikan aktiva tetap perusahaan dari pengguna karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi. Nah,
perlakuan aktiva tetap setelah direvaluasi itu seperti apa? Maka selisih lebih penilaian kembali aktiva perusahaan di atas, yaitu nilai sisa buku komersil semula, dibukukan dalam perkiraan selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap, yaitu perusahaan dari tanggal berapa, dan termasuk dalam kelompok model bagaimana. Nah, pemberian saham bonus ini atau pencatatan tambahan nilai saham ini tanpa penyetoran berasal dari kapitalisasi sisa lebih, selisih lebih, maka sampai dengan besarnya selisih lebih penilaian kembali secara fiskal bukan merupakan dari objek pajak. Dan dalam hal selisih lebih fiskalnya ini melebihi selisih lebih dari secara komersil, maka pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham, ya kan, tanpa penyetoran yang bukan merupakan objek pajak hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersil. Selanjutnya pembedaan penghasilan. Ada penghasilan yang bukan objek pajak, diatur dalam pasal 4 ayat 3, penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh final, maupun penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan tarif umum atau tidak final. Nah, untuk biaya-biayanya, ada biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, disebutnya pasal 6, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, masuknya pasal 9, biaya yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 22, biaya yang merupakan objek pemotongan, dan biaya dan pengeluaran tidak dapat dikurangi dalam menghitung PKP-nya, seperti itu. Ada juga non-deductible expense. Ini adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Dan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan pajak bersifat final, dan biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang dalamnya yang dikenakan pajak berdasarkan NPPN sebagaimana dimaksud, dan terakhir PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali pajak atas penghasilannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 UU PPh, tapi tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak. Nah, kerugian dan harta atau utang yang tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk 3M, maka penghasilannya merupakan objek pajak. Nah, untuk PPN pajak masukan ini adalah PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, dapat dikurangi dalam penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan bahwa pajaknya masuknya benar-benar seperti itu. Nah, jika pajak masukan tersebut sehubungan untuk memperoleh harta serta biaya lainnya yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka terlebih dahulu harus diperiksa. Dan PM yang berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangi dalam menentukan besar PKP, SPM tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan PH bruto. Nah, PNBM ini ada yang dapat dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan bruto, yaitu PNBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan sebagai HPP atau dibebankan sebagai biaya yang sesuai dengan ketentuan UU PPh. Artinya dapat disusutkan atau dapat dibebankan secara langsung. Jadi ketika di situ ada beban yang bisa disusutkan secara langsung, sebagai pengurang bisa Bapak Ibu langsung masukkan seperti itu. Baik, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait akuntansi perpajakan? Ada yang masih bingung terkait sebenarnya mungkin Bapak Ibu ini ya, mungkin ketika ketika membuat jurnal dari akuntansinya gitu kan, karena emang laporan keuangan itu kan sebenarnya sekarang ini bisa Bapak Ibu pakai kayak Accurate gitu kan, kayak pakai berlangganan dari akuntansinya ya. Nah, itu kalau pakai itu Bapak Bapak Ibu tinggal masukkan penjualannya berapa, biaya-biayanya berapa, itu otomatis laporan keuangannya akan muncul. Tapi, kalau misalnya Bapak Ibu juga kadang-kadang ada yang kesusahan pakai aplikasi-aplikasi terbaru, Bapak Ibu biasanya bisa menggunakan dengan cara ya Excel gitu kan, ngitung jurnalnya, terus metain ke neracanya, laporan keuangan dan sebagainya agar agar apa, Pak, agar nantinya laporan tersebut bisa menjadi laporan komersial yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pelaporan SPT tahunan atau, laporan bulanan dari laporan keuangan tersebut, seperti itu. Tinggal nanti ditambahkan koreksi fiskal aja ketika ada pengurangan Bapak Ibu, seperti itu. Baik, sekiranya apa ada lagi pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mau bertanya tentang akuntansi perpajakan?
Sekali lagi Bapak Ibu, apabila mungkin nanti ada yang mau bertanya secara langsung di via chat atau di grup, nanti saya persilahkan sekali lagi seluas-luasnya. Jika pada malam hari ini tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan tutup, nanti kita akan sambung pada episode selanjutnya atau pada esok hari, seperti itu. Baik, kalau ada lagi sebentar sebelum saya, tutup, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan kembali? Sekali lagi ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, tidak usah sungkan-sungkan ditanyakan saja nanti akan saya bantu jawab, atau saya bantu cari jawabannya. Baik kalau tidak ada pertanyaan atau yang ada didiskusikan lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau perbuatan yang, kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu untuk malam hari ini. Semoga selalu tetap semangat untuk hari-hari berikutnya. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jafar atas pemaparan materinya dan juga waktunya di malam hari ini. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dari awal tadi kelasnya sampai akhir ini. Sekali lagi, mungkin saya bantu mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau misalnya ada studi kasus langsung nih gitu yang mau di-share, bisa langsung ditanyakan nih ke Pak Jafar via grup atau bisa japri juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi di kelas esok. Mungkin nanti juga untuk record kelasnya akan kami share setelah kelas ini ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam.